Selamat malam, Ji. Di sini saya akan mempresentasikan dan mewawancarai Ji tentang sumatif saya IPA, yaitu tentang mengenal sistem reproduksi manusia. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan fungsi dan foto organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Di sini saya akan menjelaskan reproduksi laki-laki terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat ada banyak jenis dan fungsi yang berbeda dari foto di gambar laptop ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, tujuan reproduksi manusia yaitu untuk memenuhi bumi dan menghasilkan keturunan serta mematuhi mandat Allah, yaitu beranak cuculah hingga memenuhi bumi. Ini dapat dibaca pada Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 28. Di sini saya akan menjelaskan kelamin laki-laki dan fungsinya. Yang pertama, di sini dapat kita lihat, di sini terdapat kandung kemih. Nah, kandung kemih juga dikenal urnaria yang berfungsi sebagai menyimpan sementara urin yang diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Di sini yang kedua kita dapat melihat kelenjar profesial. Kelenjar profesial yaitu kelenjar merupakan terdapat di kelamin laki-laki yang berfungsi sebagai memproduksi air mani atau sperma. Nah, yang ketiga ada uretra. Uretra adalah terdapat di kelamin laki-laki yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dari kandung kemih, keluarnya kencing dari itu kandung kemih. Nah, yang keempat terdapat vas deferens yang yaitu bagian terdapat di bagian kelamin laki-laki yang berfungsi sebagai untuk mengangkut sperma atau air mani yang telah matang dari epididymis menuju uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Nah, yang keempat ada testis sinkron, yaitu testis pada kelamin laki-laki memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu memproduksi sperma atau air mani dan hormon testosteron. Nah, yang kelima ada escrotum. Nih, escrotum ada di bawah testis. Nah, skrotum merupakan bagian pada kelamin laki-laki yang berfungsi sebagai untuk melindungi testis dan membantu mengatur suhu testis untuk memproduksi sperma atau air mani yang optimal. Nah, berikutnya ada kepala penis. Ini kepala penis nih. Kepala penis ya pada kelamin laki-laki berfungsi sebagai organ yang rawan sensitif terhadap rangsang yang berperan dalam fungsi seksual dan ejakulasi. Kalau nggak tahu ejakulasi itu apa? Memproduksi itu loh, untuk menghasilkan keturunan. Ejakulasi itu. Yang terakhir ada lubang penis habis kepala penis ini saluran yang merah. Nah, ejakulasi lubang penis juga disebut uretra memiliki dua fungsi utama yang berbeda, yaitu sebagai saluran keluarnya urin atau air kencing dan sperma atau cairan mani. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan fungsi kelamin perempuan. Nah, di sini kita melihat bagaimana foto kelamin perempuan juga terlihat di dalam organ. Yang pertama itu ada vagina. Vagina berfungsi pada alat
kelamin perempuan, yaitu berfungsi untuk sebagai jalan keluar lahirnya bayi saat persalinan atau melahirkan. Jalan ini kan bayi nanti ini perbuat ini. Nah, baru yang kedua ada serviks. Serviks pada kelamin perempuan berfungsi untuk sebagai pintu gerbang antara vagina dan rahim, memfasilitasi perjalanan sperma atau air mani, melindungi rahim dan dari infeksi, misalnya kuman-kuman yang masuk itu sama serviks ini dilindungi. Nanti ada bakteri-bakteri bayi yang melindungi dari penyakit. Nah, melindungi rahim dan infeksi dan berperan penting saat persalinan atau melahirkan. Yang ketiga ada uterus. Uterus pada kelamin perempuan berfungsi untuk sebagai tempat pertumbuhannya dan perkembangan janin, atau misalnya nanti kan dia hamil, baru dia semakin besar nanti rahimnya, semakin gede perutnya. Itu perkembangan janin selama kehamilan, mengatur siklus menstruasi dan membantu proses persalinan. Yang keempat ada ovarium. Ovarium pada kelamin perempuan nih, ovarium kayak telur ya. Ovarium berfungsi pada kelamin perempuan, berfungsi untuk indung telur, memiliki dua fungsi utama yang berbeda pada kelamin wanita, yaitu menghasilkan sel telur ovum dan memproduksi hormon seks wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Yang kelima ada tuba fallopi. Ini tuba fallopi di atas telur ini. Tuba fallopi pada kelamin perempuan berfungsi untuk penting terkait reproduksi manusia. Fungsi utamanya adalah sebagai jalur transportasi sel telur dari ovarium ke rahim, serta tempat terjadinya perbuahan sel telur oleh sperma atau air mani dari laki-laki. Baru setelah saya menjelaskan fungsi-fungsi kelamin laki-laki dan perempuan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian dan pembentukan orientasi seksual. Nah, bagaimana pengertian dan pembentukan orientasi seksual, yaitu dengan proses di mana seseorang mengembangkan pola ketertarikan romantis, emosional, atau seksual terhadap orang lain, baik sesama jenis, lawan jenis, atau keduanya. Yang kedua, bagaimana menjaga organ reproduksi dengan baik. Nah, menurut saya dengan cara menjaga kebersihan, melakukan hubungan seksual atau intim dengan aman, menjalani gaya hidup sehat, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, menurut Aji, bagaimana menjaga organ reproduksi dengan baik? Ya, kita harus selalu mengikuti pola hidup bersih, menjalankan sehari-hari, jangan lupa sampai ada kuman atau apa, harus kita jaga kebersihannya. Nah, baru saya lanjut nih, waspada penyakit pada alat reproduksi manusia. Yang pertama saya akan menjelaskan dua penyakit pada alat kelamin laki-laki dan perempuan. Yang pertama di alat kelamin laki-laki terdapat kanker testis. Kalau nggak tahu, kanker testis merupakan pertumbuhannya sel kanker testis yang dapat mempengaruhi reproduksi sperma atau air mani. Yang kedua ada penyakit varikokel. Varikokel adalah pelebaran pembuluh darah dari sekitar testis yang dapat menyebabkan sakit dan mempengaruhi reproduksi sperma. Kalau nggak tahu, testis itu tempat menciptakannya sperma, testis. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan dua penyakit pada alat kelamin perempuan. Yang pertama ada kanker serviks. Nah, kanker serviks ini kanker pada leher rahim di sini.
kanker pada rahim perempuan yang dapat dicegah dengan vaksinasi HPV. Yang kedua ada kista ovarium. Kista ovarium merupakan kantung berisi cairan pada ovarium yang dapat menyebabkan nyeri panggul. Nah, saya lanjut cara terhindar dari pornografi. Kalau nggak tahu pornografi, itu adalah film-film yang dewasa yang tidak cukup umur bagi anak-anak kayak saya gitu, film dewasa. Nah, menurut saya cara terhindar dari pornografi yaitu untuk menghindari dari pornografi penting untuk memiliki tekad yang kuat untuk berhenti menonton pornografi kayak gitu. Nah, menjauhi akses terhadap konten porno, menyibukkan diri dengan kegiatan positif, misalnya bekerja gitu, serta memperbanyak interaksi sosial dengan orang lain. Nah, menurut Haji, bagaimana cara berhenti dari pornografi atau film dewasa? Cara berhenti melakukan pornografi, ya kita ambillah kesimpulan untuk menjauhi, gimana caranya untuk menjauhi film-film dewasa itu. Kita beralihlah kerja dengan positif aja. Lanjut yang terakhir, cara terhindar dari perilaku yang tidak sesuai terkait dengan organ reproduksi. Nah, misalnya menggunakan alat kelamin dengan tidak baik gitu. Menurut saya, dengan cara menjaga kebersihan, menghindari perilaku seksual yang beresiko, dan mendapatkan edukasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi manusia atau kelamin. Nah, yang terakhir dari saya yaitu ada refleksi. Nah, refleksi saya selama mengerjakan draft sumatif IPA ini adalah yaitu saya sangat senang karena saya dapat mengerjakan draft reproduksi manusia. Walaupun draft ini menyantun dengan hal-hal dewasa, tetapi saya sangat bersyukur. Mengapa saya sangat bersyukur? Karena saya dapat diajarkan bagaimana sistem reproduksi manusia dapat dilakukan dan dapat mengenal suatu hal dari sekarang dapat membantu kita ke depannya supaya agar lebih baik. Nah, seperti belajar untuk berpikir yang negatif, seperti berpikir yang positif dan menghindari berpikir yang negatif.